Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Salam ini merupakan warahmatullah. bagian dari tugas mata kuliah manajemen pergudangan yang kami kerjakan sebagai bentuk penerapan pembelajaran digital interaktif di ULBI. Melalui video ini kami mencoba menjelaskan topik brand warehouse logistik dan brand supply chain management. Secara ringkas dan mudah dipahami, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan. Kami dari kelompok satu itu terdiri dari ada Pak Robi dan Pak Udaya, saya sendiri Mawati dan Pak Ati, kemudian ada Pak Elwar. Di sini kami membahas improving supply chain performance with green warehouse logistic and green supply chain management. Adapun latar belakang, rantai pasok tradisional memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti limbah dan polusi dari transportasi. Kemudian kebutuhan akan solusi ramah lingkungan agar bisnis logistik lebih berkelanjutan. Konsep Green Supply Chain Management sebagai strategi integratif untuk menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi. Green Warehouse, definisi konsep pengolahan gudang yang ramah lingkungan, berfokus pada pengurangan emisi biaya, konsumsi sumber daya, dan meningkatkan nilai ekologi fasilitas. Yang utama itu untuk manajemen limbah dengan cara mengelola dan membuang limbah secara tepat. Kedua, hemat energi dengan mengatur konsumsi energi guna menghindari pemborosan. Kemudian kesadaran lingkungan dalam operasional gudang, termasuk pelatihan karyawan dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang terakhir, penggunaan bahan dan prosedur yang berisiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya akan dibantu oleh saya. Green logistik. Definisi kegiatan logistik yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk praktek utama, yang pertama, efisiensi penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, desain produk dan proses yang mendukung pengurangan polusi transportasi. Yang terakhir, pelaksanaan transportasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan yang berbahan bakar alternatif. Selanjutnya yaitu Grand Supply Chain Management yang meliputi penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh tahapan rantai pasok dari desain produk, pemilihan bahan, proses, produksi, hingga distribusi terakhir. Peran penting GSCM dalam mengintegrasikan praktik ramah lingkungan untuk meningkatkan kinerja operasional dan reputasi perusahaan. GSCM juga berkontribusi pada efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah secara menyeluruh. Green Supply Chain Management dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Green Manufacturing, yaitu perencanaan reduksi limbah berbahaya. Yang kedua, penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, proses produksi berkelanjutan, serta teknologi bersih. Untuk yang kedua yaitu Green Marketing. Yang pertama, edukasi konsumen tentang produk ramah lingkungan. Yang kedua, labeling hijau. Yang ketiga, komunikasi nilai sustainability, serta brand positioning berkelanjutan. Untuk yang terakhir, reverse logistik, yaitu pemanfaatan material daur ulang, serta program take back product, serta refurbishment dan remanufacturing. Yang terakhir, circular economy. Baik, untuk tantangan lingkungan global itu di era green logistik itu polusi rantai pasok. Aktivitas gudang itu menyumbang 2-3% emisi karbon
dioksida secara global. Lalu uh, konsumsi energi tinggi untuk pemanas, pendinginan, pencahayaan pada gudang, manajemen limbah yang tidak tepat pada gudang sendiri, dan juga penyimpanan bahan berbahaya yang beresiko. Lalu ada juga dampak transportasi. Logistik transportasi itu menyumbang 8% emisi untuk secara global. Lalu dari transportasi ini juga polusi udara dari kendaraan konvensional, dan juga konsumsi bahan bakar fosil yang berlebih untuk transportasi, dan juga rute pengiriman yang tidak efisien. Nah, dampak green logistik terhadap rantai pasok yaitu efisiensi operasional berkurang secara 15%, optimasi rute dan energi, reduksi waste material, dan peningkatan produktivitas. Lalu ada juga loyalitas pelanggan meningkat sebanyak 25%. Peningkatan loyalitas akibat reputasi green logistik ini. Brand image yang lebih positif karena menerapkan green logistik. Kepercayaan konsumen meningkat seiring dengan kebijakan atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dan juga diferensiasi kompetitif. Lalu keunggulan kompetitifnya itu adalah compliance dengan regulasi pemerintah dan juga secara global. Lalu akses ke pasar hijau. Di era sekarang ini lebih banyak eh, industri-industri yang membutuhkan green logistik ya. Lalu ada juga partnership yang strategis dan juga inovasi berkelanjutan seiring dengan dampak dari green logistik itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya adalah manfaat dari penerapan green logistik. Yang pertama adalah implementasi green warehouse secara signifikan meningkatkan green supply chain management, terutama lewat manajemen limbah dan pengaturan konsumsi energi. Yang kedua adalah green logistik mendukung efisiensi operasional dan mengurangi polusi transportasi melalui praktik penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman yang lebih hijau. Yang tiga adalah optimalisasi logistik dengan pendekatan ramah lingkungan dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan image perusahaan. Yang terakhir adalah green logistik sebagai strategi memberikan keunggulan kompetitif dan mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi ekonomi, terdapat 3 manfaat dari green logistik ini. Yang pertama adalah pengurangan biaya operasional melalui efisiensi penggunaan energi dan pengoptimalan rute pengiriman. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi proses yang dapat mempercepat distribusi dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang terakhir adalah meningkatkan daya saing perusahaan dengan memenuhi permintaan pasar atas produk dan layanan yang ramah lingkungan. Pertama adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat karena pengurangan emisi polutan dan kebisingan dari aktivitas transportasi. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui lingkungan kerja yang lebih aman dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah membangun citra positif perusahaan di mata konsumen dan masyarakat luas sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab atas sosial. Yang terakhir adalah dari sisi lingkungan, ada 4 hal yang kami ambil manfaat dari jurnal yang kami sampaikan di awal slide, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca yang membantu mitigasi perubahan iklim. Yang kedua adalah minimasi limbah dan polusi dari proses penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman. Yang berikutnya adalah penggunaan sumber daya yang berkelanjutan seperti energi terbarukan dan bahan daur ulang. Yang terakhir adalah pelestarian ekosistem dengan mengurangi dampak negatif kegiatan logistik terhadap alam. Berikut ada beberapa manfaat yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Mawardi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih.
Demikianlah presentasi atas kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.